Analis olahraga dilarikan ke rumah sakit setelah ditikam di dada Sabtu pagi. Namun dengan munculnya detail baru, penyelidik menyadari analis itu mungkin bukan korban sebenarnya. Polisi meyakini bahwa dialah yang menjadi pelaku dalam insiden tersebut. Begitu kami mendapatkan informasi tambahan tentang kondisi medis korban saat ini, menjadi jelas bagi kami bahwa tuduhan tambahan perlu diajukan. Lalu kami akan menjabarkan informasi sejauh ini karena mantan quarterback Jets kini menghadapi tuduhan terkait perkelahian. Akibatnya, pria 69 tahun itu babak belur dan berjuang untuk hidup di rumah sakit. Ini Inside the Crime dipersembahkan Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Polisi mengatakan insiden ini bukan tindakan kekerasan acak dan awalnya mantan quarterback Mark Sanchez diduga menjadi korban. Namun sekarang, analis Fox Sports tersebut justru menghadapi tuntutan pidana. Korban memberitahu polisi bahwa dia takut mantan pemain sepak bola itu akan membunuhnya saat bertengkar. Saya nggak peduli siapa Anda, saya tidak peduli apa pekerjaan Anda, saya tidak peduli di mana Anda tinggal. Jika Anda datang ke kota kami melakukan kekerasan, kami akan menggunakan semua alat yang kami miliki untuk meminta pertanggungjawaban Anda. Hukum dan kejahatan mendapat surat pernyataan kemungkinan penyebab insiden itu. Berikut yang kami ketahui sejauh ini. Polisi mengatakan Sabtu lalu, petugas di Indianapolis dikirim ke pub lokal setelah menerima laporan seseorang ditembak. Dokumen pengadilan menyatakan saat petugas tiba, mereka bertemu pria bernama Mark Sanchez. Mark Sanchez mengalami beberapa luka tusukan, tetapi polisi lalu menemukan orang lain di gang terdekat. Orang ini yang disebut PT dalam dokumen pengadilan mengalami luka sayatan di pipi kiri. Tim medis langsung membawa kedua pria ke rumah sakit. Sekarang, ketika petugas berbicara dengan analis olahraga tersebut untuk meminta keterangan, dia diduga mengatakan bahwa yang dia ingat hanyalah mencoba meraih jendela. Menurut polisi, dia tidak banyak mengingat apa yang terjadi. Dia tidak tahu siapa yang menikamnya atau di mana penikaman itu terjadi. Mark berada di Indianapolis untuk urusan pekerjaan karena dia seharusnya menjadi komentator pertandingan Colts melawan Raiders untuk Fox Sports. Rekan-rekan mengakui absennya di pertandingan kemarin. Kurt Menafee berbicara Minggu tentang Jumat malam di Indianapolis. Salah satu anggota tim kami, Mark Sanchez, terlibat dalam sebuah insiden yang sejujurnya saat ini masih kami coba pahami. Doa dan pikiran kami bersama Mark, keluarganya, dan semua yang terlibat. Fox Sports juga merilis pernyataan pada akhir pekan lalu yang mengatakan bahwa Mark Sanchez mengalami cedera di Indianapolis pada hari Sabtu dan saat ini sedang menjalani pemulihan di rumah sakit dalam kondisi stabil. Kami berterima kasih kepada tim medis atas perawatan dan dukungan mereka. Doa kami untuk Mark, mohon semua menghormati privasi Mark dan keluarga di masa ini. Polisi kembali ke lokasi kejadian untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dan di sanalah mereka mengetahui bahwa ada rekaman video pengawas dari insiden tersebut. Dokumen pengadilan menyebutkan ada 2 hotel di kedua sisi gang tempat insiden terjadi. Salah satu detektif terlebih dahulu pergi ke Hotel Westin untuk melihat rekaman video pengawas, namun rekaman video tersebut dikabarkan memiliki kualitas yang buruk. Ketika detektif tersebut pergi ke hotel lainnya untuk meninjau rekaman video, mereka berbicara dengan seorang pria yang dalam dokumen pengadilan hanya diidentifikasi sebagai Bibi, yang mengatakan kepada polisi bahwa ia menyaksikan pertengkaran tersebut. Bibi diduga mengatakan pada detektif bahwa dia melihat pria bertubuh besar berkaos hitam dan sopir truk berinteraksi. Awalnya, Bibi mengira kedua pria itu teman dan tak terlalu memikirkannya. Kemudian dia sadar kedua pria itu saling merekam dengan ponsel mereka. Berikutnya, Bibi melihat kedua pria itu menuju sisi lain truk sopir. Dia melihat sopir truk terjatuh sementara pria berbaju hitam berdiri di atasnya. Menurut dokumen pengadilan, Bibi mengira mereka hanya bergulat. Pria berbaju hitam itu lari, sedangkan sopir truk tetap di dekat truknya. Bocah baru sadar situasi serius saat polisi datang, sebelumnya tidak tahu apa yang terjadi. Saat detektif memeriksa rekaman kamera hotel lain, mereka mendapat gambaran lebih jelas tentang dugaan kejadian itu. Menurut polisi, rekaman video dari Marriott Indianapolis menunjukkan seorang pria yang diyakini sebagai Mark Sanchez sedang berlari kecil ke arah utara di gang tersebut. Saat itulah Mark berlari menuju sebuah truk box besar yang sedang mundur ke dermaga bongkar muat di Hotel Westin yang berada di dekatnya. Dia diduga terlihat pergi ke belakang truk, lalu muncul kembali namun masih berjalan ke arah yang sama. Lalu sesuatu terjadi. Mark Sanchez berdasarkan rekaman kamera pengawas yang dilihat detektif, lalu muncul kembali berjalan ke arah sebaliknya. Dia kembali mendekati truk pengiriman dan pintu sisi pengemudi. Pria lain yang terlibat hanya diidentifikasi sebagai PT dalam dokumen pengadilan, namun petugas memastikan bahwa PT adalah karyawan dari perusahaan yang bergerak di bidang daur ulang dan pembuangan minyak goreng komersial. Dan, yang lebih penting, dia sedang bekerja saat kejadian ini terjadi.
Jadi polisi mengatakan Mark mendekati pintu sisi pengemudi truk itu. Dia membuka pintu lalu berbicara dengan PT. Ini berlangsung selama beberapa menit, lalu terlihat PT berjalan menuju pintu kantor keamanan di Marriott. Menurut polisi, PT berada di luar jangkauan rekaman video pengawas, sementara Mark terlihat berdiri di dekat bagian depan truk. Untuk lamanya PT tampak berjalan ke sisi penumpang truk dan Mark diduga ikut. PT lalu menuju sisi pengemudi diikuti Mark. Keduanya tampak berinteraksi di pintu sisi pengemudi. Kemudian PT berjalan ke arah depan truk, Mark Sanchez diduga kembali mengikutinya dari belakang. Kemudian PT berjalan ke belakang truk, diduga Mark mengikutinya. Catatan polisi. Kemudian Mark diduga berlari mengejar PT dan video menunjukkan analis olahraga tersebut diduga menarik PT dan melemparkannya ke dinding Hotel Westin. Sebagai reporter, aku punya gaya hidup sibuk dan butuh energi agar tetap bertenaga seharian. Banyak suplemen dan camilan bar untuk ngemil saat bepergian sering membingungkan karena label menyesatkan dan bahan rumit. Itulah sebabnya aku suka dengan apa yang dilakukan oleh sponsor kami, Equip, yang selalu mengutamakan nutrisi yang bersih. Mereka selalu memilih makanan asli, sumber transparan, diuji pihak ketiga, serta bebas racun dan bahan pengisi tersembunyi. Prime Bar mereka bukan sekadar protein bar biasa, tapi merupakan superfood bar yang rasanya seperti makanan penutup. Equip menggunakan bahan asli dan fungsional seperti 20 gram protein hewani kurma dan madu, bukan sirup atau minyak biji tidak sehat. Aku selalu sedia 1 kotak camilan manis alami di rumah saat butuh. Kamu juga bisa begitu. Di equipfoods.com/inside the crime, kalian pasti suka bar ini yang bersih dan lezat. Bar ini akan jadi makanan pokok di rumah untukmu dan keluargamu. Equip juga menawarkan promo menarik untuk penonton. Klik tautan di sini atau langsung kunjungi equipfoods.com. Gunakan kod promo Inside the Crime untuk diskon 20 pada pesanan pertamamu atau diskon 35 untuk langganan pertamamu. Terima kasih Equip sudah membuat protein bar terbaik dan bekerja sama denganku. Penting dicatat apa yang kita ketahui tentang PT. Selain itu, dia adalah seorang sopir truk dan juga berusia 69 tahun. Menurut dokumen pengadilan, Mark Sanchez diduga melempar pria 69 tahun ke dinding lalu mereka berkelahi. Pertarungan berlanjut hingga ke tempat sampah, lalu keduanya mulai berkelahi ke tengah gang. Mark diduga melempar PT ke tanah. PT lalu berdiri. Mark Sanchez berdiri sejenak sebelum berbalik dan lari ke utara. Ketika detektif berbicara dengan PT, pernyataannya hampir sama dengan yang dilihat detektif di video. Dia memberitahu detektif bahwa Mark membuka pintu pengemudi dan PT keluar dari truk. Mereka berbicara karena Mark bilang dia tak boleh di dermaga bongkar muat dan Mark sudah bicara dengan manajer hotel. PT mengatakan kepada detektif bahwa dia tidak memakai alat bantu dengar karena truknya sangat berisik. Jadi dia harus mendekatkan diri untuk mendengar apa yang dikatakan Mark. Ketika PT mendekat, kemungkinan untuk mendengar apa yang dikatakan, dia mengatakan bahwa Mark tercium bau alkohol dan bicaranya pelo. PT bingung, jadi dia menghubungi manajernya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Meskipun para penggemar olahraga mungkin bisa mengenali Mark Sanchez, PT sama sekali tidak tahu siapa dia karena awalnya dia mengira Mark Sanchez adalah manajer hotel, karena dia terlihat rapi dan terawat. Mark diduga naik ke kabin truk, membungkuk di atas kursi pengemudi, lalu melihat ke tengah kursi. Ketika PT memberitahu Mark bahwa dia tidak diizinkan masuk ke dalam truk, Mark turun tetapi terus mengulangi hal itu. Dia sudah bicara ke manajer dan tidak mau PT mengganti minyak, padahal itu tugas PT. Mark diduga mencoba masuk truk lagi, namun PT mengatakan dia tidak bisa membiarkannya masuk. PT mencoba menelepon manajernya, namun Mark diduga menghalanginya menelepon bosnya. PT mengatakan ke polisi bahwa Mark terus mengikutinya saat ia mencoba mengambil ponsel. Ketika dia mencoba mengambilnya dari sisi penumpang, dia dihalangi oleh mantan quarterback itu, begitu juga saat dia mencoba mengambilnya dari sisi pengemudi. Lalu Mark diduga mendorong PT hingga PT merasa terancam secara fisik. Dia mengambil semprotan merica dari sakunya dan menyemprotkannya ke wajahnya. PT memberitahu detektif bahwa semprotan merica awalnya berpengaruh pada Mark Sanchez, tapi ia kemudian mengusap wajahnya dan diduga mulai mendekati PT. PT memberitahu detektif bahwa dia berpikir, orang ini ingin membunuh saya, lalu dia mengeluarkan pisau saat Mark Sanchez mendekat. PT mengaku kepada detektif bahwa ia menikam korban 2 atau 3 kali dengan pisau. Dia mendapati dirinya terlempar kembali ke dalam tempat sampah dan jatuh ke atas palet di tanah. Dan kemudian, ketika dia sudah di tanah, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang diduga dilakukan Mark secara fisik kepadanya. PT tidak tahu apakah Mark memukulnya atau meninju dirinya. Dia hanya melihat kaki Mark mendekatinya dan dia pikir ini adalah masalah hidup atau mati. PT entah bagaimana bisa berdiri dan menusuk Mark sekali lagi. Mark tampak terkejut. Setelah tusukan terakhir itu dia perlahan berbalik dan pergi.
Foto-foto yang dibagikan keluarga PT menunjukkan dampak pertengkaran itu. Foto-fotonya sangat mengerikan, kami tak bisa menampilkannya tanpa banyak blur. Kamu bisa melihat dia di ranjang rumah sakit dengan luka besar di pipi kiri, memakai penyangga leher, dan darah di mana-mana. Keluarga PT mengatakan kepada Fox 59 bahwa ia terluka dalam perkelahian hingga pipi dan lidahnya terkena. Meski Mark masih pemulihan di rumah sakit akibat luka tusuk, polisi tetap menahannya atas tuduhan penganiayaan, masuk ilegal ke kendaraan bermotor, dan mabuk di tempat umum. Namun dalam konferensi pers terbaru mereka, tuduhan penganiayaan itu bisa dikenai hukuman penjara. Sabtu kami terima dan serahkan surat pernyataan kemungkinan penyebab dari IMPD. Surat itu berisi garis besar awal dari tuduhan yang terjadi pada Jumat malam, baik lebih awal maupun larut malam. Pada Sabtu pagi yang melibatkan terdakwa Mark Sanchez, kami menerima surat pernyataan kemungkinan penyebab yang telah diperbarui atau tambahan pagi ini. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang terjadi hampir di setiap kasus di Marion County. Dan dengan informasi tambahan tersebut, kami telah menambahkan dakwaan yang lebih serius terhadap Tuan Sanchez. Kami telah mengajukan dakwaan kejahatan berat tingkat 5 atas penganiayaan dengan cedera serius akibat botol dengan hukuman 1 hingga 6 tahun. Setelah kami menerima informasi tambahan tentang kondisi medis korban saat ini, menjadi jelas bagi kami bahwa dakwaan tambahan perlu diajukan. Surat pernyataan kemungkinan penyebab telah diajukan ke pengadilan hari ini, merinci informasi tambahan yang kami terima. Berkat upaya IMP dan itulah sebabnya kami bisa mengajukan dakwaan. Tapi saya ingin memperjelas tentang hal ini. Saya tidak peduli siapa Anda, saya tidak peduli apa pekerjaan Anda, saya tidak peduli di mana Anda tinggal. Jika Anda datang ke kota kami dan melakukan kekerasan, kami akan memanfaatkan semua cara untuk meminta pertanggungjawaban Anda. Konflik sederhana seperti soal tempat parkir, dan Anda tahu daftarnya masih panjang. Beberapa tahun terakhir, kasus tragis ini berubah menjadi kekerasan karena seseorang memiliki senjata apapun jenisnya. Tapi kita beruntung bahwa tidak ada yang meninggal saat ini. Akibat insiden ini yang melibatkan pisau. Tapi tentu saja semakin banyak orang memiliki senjata api. Kita harus memperhatikan hal itu saat memulai dan menghadapi konflik di komunitas. 1 hingga 6 tahun penjara adalah waktu lama. Mari kita bahas yang kita ketahui bersama pengacara olahraga dan Lust. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Bagaimana tanggapan Anda soal perkembangan terbaru kasus penikaman Mark Sanchez? Awalnya, saat mendengar cerita ini, kita pikir Mark Sanchez adalah korbannya. Sekarang polisi tampaknya yakin dia pelakunya. Ya, sepertinya saya punya dua reaksi pertama. Hak pertama adalah ketika kita semua tahu semacam secara kolektif sebagai penonton olahraga, juga sebagai kisah tentang sifat manusia. Mark Sanchez, saya dari New York. Dia adalah pemimpin Jets yang berhasil membawa timnya kedua kejuaraan American Football Conference berturut-turut. Kamu tahu doa terbaik untuknya. Dia kritis setelah ditusuk. Dan kemudian kamu tahu, saya ingat di mana saya berada ketika saya mendapat pemberitahuan bahwa dia ditangkap pada dasarnya dari dalam rumah sakit. Dan kemudian saya pikir bagian lain yang sama-sama membutuhkan semacam jeda. Kita beralih dari tuduhan pelanggaran ringan ke hari ini, dan sekarang kita punya tuduhan kejahatan berat. Jadi ini sudah mencapai tingkat yang benar-benar berbeda, dan kamu tahu saya senang membahasnya denganmu, tapi jelas ini mengkhawatirkan. Ya, dan kamu tahu Mark Sanchez setahu saya selalu tampak punya citra sangat bersih dan tanpa celah. Apakah kamu terkejut dengan dugaan perilakunya? Karena saat membaca dokumen pengadilan itu, sepertinya dia benar-benar memprovokasi sopir truk yang hanya berusaha melakukan pekerjaannya. Maksud saya, ya sejujurnya itu bukan hanya milik saya, dan ingatanmu tentang siapa dia dari sudut pandang lain. Kamu tidak akan diterima jadi penyiar National Football League jika punya masalah, kan? Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Dan kita akan lihat apakah ada pernyataan dari Fox Sports dalam beberapa hari ke depan. Tapi ya, Mark Sanchez pernah menjadi penyiar National Football League. Dia punya karir National Football League yang sukses. Bukan seorang Hall of Famer dan tidak pernah memenangkan Super Bowl. Ya, dia memang bukan setingkat Tom Brady, tapi dia bisa ke Fox Sports karena kepribadiannya yang ramah, disukai, dan menarik. Jika kamu punya catatan buruk, sulit dapat pekerjaan seperti itu. Jadi bukan aku atau kamu. Itu Fox Sports, studio bernilai miliaran dolar yang ingin menjadikannya perwakilan produk mereka. Perlu kamu tahu, dia sedang di Indianapolis untuk memanggil pertandingan besok. Kamu pasti tak akan menugaskan orang keluar kota jika mengira dia bermasalah. Jadi ini perkembangan yang sangat mengejutkan. Hanya melihat foto-foto korban saja sudah sangat mengerikan. Kami sering melihat korban pembunuhan dan foto tempat kejadian perkara mengerikan tiap hari. Tapi menurutku, ini karena korbannya masih hidup.
Pria berusia 69 tahun ini, berdasarkan pengamatan dan dokumen pengadilan, bertindak membela diri. Melihat dia diranjang rumah sakit dengan penyangga leher, luka besar di wajah, dan darah di mana-mana. Itu sangat mengerikan. Kami bahkan tak bisa menayangkan video umum tanpa memburamkannya dulu. Tapi apa reaksimu terhadap semua yang dialami korban selama pertengkaran ini? Kau tahu setidaknya pada titik ini, setidaknya pada tahap ini kan, ada banyak rumor, apa yang kau dengar, apa yang tidak kau dengar. Awalnya kau tahu, aku pikir ada beberapa laporan bahwa itu adalah seorang pengemudi Uber Eats, seorang pengemudi DoorDash. Kemudian kita tahu itu adalah sopir truk berusia 69 tahun yang mencoba mengambil minyak dari dapur. Ada laporan bahwa orang ini memakai alat bantu dengar, jadi mungkin ia tidak dalam kapasitas penuh, bukan hanya orang 69 tahun biasa. Jadi ya ini memang cukup mengkhawatirkan dan saya rasa untuk pertanyaanmu sebelumnya, ada beberapa indikasi dari apa yang telah dirilis oleh pihak berwenang bahwa setidaknya Mark Sanchez mengatakan ingatannya samar-samar, dia mungkin sempat pingsan. Sopir juga mengatakan Tuan Sanchez tercium bau alkohol. Sepertinya orang itu sudah banyak minum alkohol. Nah, dan saya percaya tempat dia ditemukan setidaknya setelahnya atau di dekat situ adalah di sebuah bar. Jadi kamu tahu semuanya tampaknya sesuai karena ini bukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh Mark Sanchez. Ya, saya rasa kita semua mungkin bisa setuju dengan itu. Dan ketika kamu mengonsumsi alkohol, kamu sedang di jalan, tahu? Itu hanya ini adalah serangkaian keadaan yang tidak menguntungkan. Tapi ya, kamu tahu saya sayangnya sudah melihat fotonya. Mereka harus serius sampai menangkap seseorang di ranjang rumah sakit dengan 3 luka tusukan, lalu setelah meninjau rekaman keesokan harinya, menaikkan tuduhan menjadi kejahatan. Memang harus serius dan saya rasa fotonya mencerminkan hal itu. Ya, cukup dengan melihat tuduhan yang sedang dihadapi Mark Sanchez saat kita merekam cerita ini. Itu tuduhan penganiayaan dengan hukuman 1-6 tahun. Dalam hal kemana kasus ini bisa berlanjut, apakah menurutmu ada kemungkinan Mark Sanchez benar-benar menghadapi hukuman penjara? Kau tahu, akan aku katakan begini, ini adalah minggu kelima musim National Football League. Menurutku dengan dakwaan yang meningkat hingga kini, dia mungkin kembali ke ruang komentator di akhir musim. Kau beberapa bulan ke depan, aku tidak berpikir begitu lagi. Maksudku, kalaupun itu kemungkinan kecil, apakah kita pikir dia bisa menghadapi hukuman penjara? Maksudku, itu tergantung pada, kau tahu, seberapa parah luka korban kan? Kalau korban bisa pulih sepenuhnya, mungkin situasinya sedikit berbeda. Tapi setidaknya untuk saat ini kan, ini terlihat dan coba lihat dari sudut pandang ini. Ketidakmampuanmu menampilkan gambar tanpa blur sudah menunjukkan betapa seriusnya kejadian ini. Dan kemudian kamu dari laporan-laporan yang tampaknya didukung oleh para saksi bahwa Mark Sanchez adalah pihak yang menyerang, dan terus mengejar dan mengejar orang ini, dan benar-benar membuat setidaknya dari tuduhan yang diajukan, diperlukan tindakan bela diri yang cukup intens. Jadi kalau semua itu terbukti, saya bisa melihat ini berlanjut di pengadilan. Dan terkait dengan apa yang dikatakan polisi, bahkan selama konferensi pers itu, mereka mengatakan bahwa mereka beruntung Mark Sanchez bahkan bisa selamat dari kejadian itu. Kedua korban sebenarnya bisa selamat karena kemungkinan PT membawa senjata api, bukan pisau, menurut dokumen pengadilan. Sebenarnya, ini bisa saja jadi pertikaian mematikan. Bagaimana reaksimu setelah polisi menyebut kejadian ini bisa berakhir lebih buruk lagi, meski sekarang pun sudah cukup buruk? Apa tanggapanmu melihat situasinya? Ya, coba pikirkan tentang apa yang sedang kita masih mencoba menyatukan beberapa hal. Kita tahu sebagian kejadian ini terjadi di 2 tempat, salah satunya di sebuah gang. Seberapa dekat gang itu? Kamu 1 lawan 1, ini bukan di lapangan terbuka, kan? Dan bagian lainnya setidaknya seperti yang bisa kita lihat dari dakwaan Mark Sanchez adalah bahwa setidaknya pada sebagian dari kejadian itu, dia tampaknya benar-benar berada di dalam kabin truk ini. Jadi itu adalah 2 tempat yang sangat sempit. Dan ya, tusukan-tusukan itu pada jarak sedekat itu, tanpa ada tempat lain untuk pergi. Bukan hal yang mengejutkan bagi siapapun bahwa itu adalah tusukan-tusukan yang berpotensi mematikan, tusukan yang mematikan. Itu membuat Tuan Sanchez harus dirawat di rumah sakit. Tentu saja, Anda mungkin bisa, kita akan tahu nanti. Anda bisa saja hanya beberapa sentimeter dari jika saya mengenai arteri atau yang lebih parah, tapi ya itu sama sekali tidak mengejutkan saya. Namun sekali lagi, ini bukan sekadar berada di lapangan, taman, atau terpapar lama. Ini tampaknya terjadi di 2 tempat yang sangat sempit di mana penusukan-penusukan ini terjadi. Dan seberapa penting rekaman video pengawasan itu bagi para detektif saat mereka mencoba menyusun apa yang sebenarnya terjadi? Karena, sekali lagi, awalnya orang-orang percaya bahwa Mark Sanchez adalah korban dari serangan brutal secara acak. Menurutku, rekaman video pengawasan sangat membantu untuk menyusun apa yang sebenarnya terjadi.
Ya, kau tahu, menurutku itu karena pengawasan. Tentu saja, menurutku itu sangat membantu. Di sana sepertinya ada setidaknya satu, kau tahu, saksi mata yang kebetulan melihat sebagian, tapi tidak semuanya. Dia juga tidak terlalu yakin. Kredit untuk pihak berwenang di sini karena berhasil menyatukan semuanya dengan cepat. Kau tahu, aku hanya ingat lagi di mana aku berada saat aku melihat, kau tahu bahwa dia telah didakwa. Dan itu jelas memberitahumu bahwa ini bukanlah seperti yang orang-orang menurutku awalnya pikirkan. And Mark Sanchez adalah sosok yang sangat dicintai di dunia sepak bola. Jadi ini jelas di luar kebiasaannya. Jadi tentu saja, ini memenuhi semua kriteria. Sebuah cerita yang sangat unik dan menarik yang jelas-jelas saya perhatikan dengan sangat seksama. Dan soal pekerjaan Mark Sanchez, maksud saya saat ini dia masih di Fox Sports. Tapi soal kemungkinan itu berubah, menurutmu apakah itu bisa saja terjadi? Ya, maksud saya memang, dan saya tentu saja, saya bekerja di dunia sepak bola dengan sangat dekat. Kami bilang, kamu tahu, kamu punya hak, itu bukan hak istimewamu untuk bekerja, untuk menjadi atlet profesional. Atau sama juga di sisi penyiaran, dari sekian banyak pemain yang berhasil sampai ke level National Football League setiap tahun, bahkan lebih sedikit lagi dari mereka yang punya karier setelah pensiun di dunia penyiaran. Begitu mereka menggantikan Mark Sanchez di siaran minggu lalu, mereka pasti juga bisa menggantikan dia di sana. Lebih permanen, kita sering membahas bahwa di dunia siaran ada tim A, B, C, dan D. Saya sebenarnya enggan pakai analogi sepak bola, tapi ini seperti prinsip, siapa berikutnya. Tidak ada yang dijamin perannya, tidak ada yang dijamin pekerjaan penuh waktu sebagai penyiar. Jika kamu melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan tuntutan pidana, itu bisa mengakhiri kariermu. Jika kamu melakukan satu hal yang sampai pada tuduhan kejahatan berat ketika ada korban yang berusia 69 tahun maksudku, itu benar-benar tingkat yang berbeda dari, katakanlah, pelanggaran ringan. Jadi kamu tahu lagi, aku tak berharap hal buruk pada siapapun, tapi aku akan terkejut jika dia tampil di udara lagi tahun ini. Kita lihat saja nanti. Namun ini tuduhan serius dan korbannya masih dirawat di rumah sakit. Ya, tentu saja, dan kami akan terus mengikuti ini dengan sangat dekat seiring lebih banyak detail yang mungkin akan terungkap. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bersama kami dan saya sangat menghargai waktu Anda hari ini dan wawasan Anda tentang kasus ini. Dengan senang hati kapan saja. Sampai rekaman ini dibuat, Mark Sanchez belum merilis pernyataan publik tentang penangkapannya dan tuduhan yang menyusul. Catatan daring menunjukkan dia tidak ditahan di penjara dan masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi stabil. Kami akan terus memantau kasus ini seiring dengan perkembangan terbaru, tapi terima kasih banyak sudah menyimak episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner.